warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini saya buat khusus untuk Bapak Ibu Guru IPA SMP. Sebagai persiapan menghadapi kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang akan diterapkan secara nasional pada tahun pelajaran 2022-2023, dimulai dari kelas 7. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjalani sekolah penggerak, itu tentu sudah tidak asing lagi ya, karena ini sudah tahun kedua. Tapi bagi kami yang baru pertama, tentu masih banyak berliterasi. Nah, salah satu yang harus kita persiapkan yaitu buku guru dan buku siswa mengajar. Yang ini bisa kita peroleh di platform Merdeka Mengajar. Nah, dari buku tersebut bisa kita simpulkan bahwa materi IPA kelas 7 ada 7 bab. Bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Bab 2, Zat dan Perubahannya. Bab 3, Suhu, Kalor, dan Pemuaian. Bab 4, Gerak dan Gaya. Bab 5, Klasifikasi Makhluk Hidup. Bab 6, Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bab 7, Bumi dan Tata Surya. Rasional. Ini bisa kita lihat pada CP ya, atau di Permendikbudristek yang 009. Rasional untuk ilmu pengetahuan alam atau sains itu diartikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan lain sebagainya. Tujuan mata pelajaran IPA fase D. Mengembangkan ketertarikan dan rasa ingin tahu, sehingga peserta didik terpacu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana sistem alam semesta bekerja, dan memberikan dampak timbal balik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Tujuan yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, serta memahami arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia. Sehingga dia nanti dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Kelima adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di dalam IPA serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen utama dalam pendidikan IPA ada dua, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Untuk pemahaman IPA, yang pertama adalah pemahaman konsep sains yang sesuai dengan cakupan setiap konten dan perkembangan jenjang belajar. Pemahaman peserta didik ini haruslah menunjukkan keterkaitan antara biologi, fisika, dan kimia. Peserta didik memahami sains secara menyeluruh untuk cakupan konten tertentu. Pemahaman ini meliputi kemampuan berpikir sistemik, memahami konsep, hubungan antar konsep, hubungan kausalitas, atau sebab akibat, serta tingkat hierarkis suatu konsep. Sedangkan pada elemen keterampilan proses, peserta didik yang bernalar kritis mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Capaian pembelajaran atau CPIPA fase D, ini khusus saya ambil yang kelas 7 ya, tentang elemen pemahaman. Pada akhir fase D, untuk kelas 7, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana, melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui, dan memanfaatkan ragam gerak gaya mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Peserta didik memahami gerak dan gaya. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya. Peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi, asam, basa berdasarkan pH-nya.
Sedangkan capaian pembelajaran untuk keterampilan proses adalah mengamati, menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, mempertanyakan dan memprediksi secara mandiri, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, mengevaluasi dan refleksi, mengomunikasikan hasil. Nah, untuk jumlah jam pelajarannya, kita terbagi menjadi jam intrakurikuler yaitu 4 jam pelajaran per minggu, serta proyek profil pelajar Pancasila 1 jam pelajaran per minggu, sehingga totalnya 5 jam pelajaran per minggu. Kita sebagai guru juga harus mempersiapkan analisis tujuan pembelajaran atau ATP, kalau dulu disebut dengan silabus. ATP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, rasional, kelas semester, rasional, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kata kunci, profil pelajar Pancasila, perkiraan JP per unit, glosarium, materi atau topik inti, elemen atau subelemen, dimensi. Selanjutnya kita harus menyusun pola modul ajar atau MA. Ini sebelumnya disebut dengan RPP. Modul ajar terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, jumlah siswa, fase, elemen, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, konsep utama, kompetensi prasyarat, kata kunci, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, ketersediaan materi atau topik inti, model pembelajaran, model pembelajaran, asesmen, kegiatan pembelajaran utama, materi ajar, alat dan bahan, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, refleksi guru, kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk ATP dan MA, karena untuk sekolah kami masih menggunakan kurikulum yang mandiri berubah, maka kami bisa mencari ATP dan MA dari platform Merdeka Mengajar atau bisa dicek di link ini ya. Nanti ada semua mapel dan bisa kita edit dan disesuaikan dengan lokasi serta kondisi di sekolah kita. Jadi intinya kita memang harus banyak membaca dan harus banyak literasi dari berbagai sumber dan pemerintah sudah menyediakan di platform Merdeka Mengajar yang bisa kita akses dengan akun Belajar ID ya. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.